Shalom, selamat hari Minggu buat saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dipertemukan kembali melalui channel YouTube kami ini. Semua itu kita syukuri sebagai pemberian dan anugerah Tuhan yang boleh kita pakai menjadi satu hal yang baik bagi kehidupan kita. Saudaraku, di hari Minggu ini satu kebahagiaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang diperlengkapi selalu oleh janji dan pemberian pertolongan bagi kehidupan kita, yaitu Roh Allah yang bekerja bagi kita. Saatnya kita juga membuka hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita agar senantiasa di dalam merenungkan firman Tuhan yang akan kita sampaikan di ibadah KKR GBKP di minggu ini, semua diberkati oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dan selalu ada bagi kami. Kiranya pertolongan Tuhan membuat kami mampu dan meyakinkan diri kami untuk bersaksi dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus perlengkapi seluruh kehidupan kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di hari Minggu ini dari kitab 1 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan 8a. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, "Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi." Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai di kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkata Tuhan, "Kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini dengan invokasio ataupun ayat hafalan dari kitab Mazmur 31 ayat 3b. Ini boleh kita baca masing-masing dan menjadi bacaan remaja Mazmur 18 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dengan tema di hari Minggu ini, Allah tempat perlindungan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam menjalani dan memaknai kehidupan kita, kita boleh merasakan dan berbagi perasaan kita dari kesaksian hidup kita dan membawa adik-adik kita juga untuk merasakan bagaimana Tuhan itu menjadi kubu pertahanan, menjadi benteng kota yang kuat, menjadi tempat perlindungan. Kita boleh memberikan contoh-contoh kecil bagi adik-adik kita agar senantiasa mereka mereview ingatan mereka, apa yang akan mereka katakan tentang kebaikan Tuhan, dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan boleh mengimani dan menyatakan bahwa tidak ada kekuatan dan benteng pertolongan yang kita peroleh di dunia ini selain ketika kita menjadikan Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Mengapa kita menjadikan Tuhan itu menjadi tempat perlindungan? Karena apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pahami di dunia ini sebagai kekuatan kebanggaan bagi kita,
tidak mampu menjadikan perlindungan yang memberikan keselamatan bagi kita selain Tuhan itu sendiri yang akan melindungi kita dan yang akan menyelamatkan kita. Tentu itu boleh menjadi satu pengingat bagi adik-adik kita agar mereka sejak dini bukan hanya meraih masa depan yang harus mereka kejar untuk memberikan nama yang hebat, kekuasaan yang hebat di dunia ini. Tapi sejak dini mereka mengerti ketika mereka mengejar cita-cita mereka, ketika mereka belajar, ketika mereka tetap menjadi anak yang baik, semua itu mereka boleh terima ketika mereka percaya kepada Tuhan dan mengingat Tuhan dan tetap menjadikan Tuhan itu adalah satu-satunya tempat berlindung dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan dalam perikop renungan kita pada hari ini adalah bagaimana kita melakukan perbuatan yang baik kepada orang yang bisa mencelakakan kita. Ini penting, kenapa? Kalau kita lihat dari kronologis bagaimana antara Saul dan Daud. Saul dan Daud tentu adalah orang-orang yang digambarkan melalui perikop kita ini, bagaimana Saul memiliki keinginan untuk dapat menangkap bahkan membunuh Daud. Tapi segala keinginan Saul apakah diizinkan Tuhan? Dan segala keinginan Daud untuk membalas dendam apakah diizinkan Tuhan? Perikop kita menunjukkan semua tindak kejahatan yang diinginkan oleh manusia tidak akan diizinkan oleh Tuhan, agar kehidupan manusia itu tidak saling bermusuhan, tapi dalam permusuhan yang terjadi Tuhan menyelesaikan dalam sebuah perbuatan yang baik. Dari bacaan kita melihat bagaimana dengan 3.000 prajurit Saul memburu Daud. Kita bisa membayangkan 3.000 prajurit memburu Daud. Ini tentunya satu hal kita boleh melihat, 3.000 orang itu bukan hal yang kecil. Kenapa mesti harus diburu Daud? Karena kelompok Daud yang diincar dan dicari dan dikejar, pada saat ini kelompok Daud terpojok bersembunyi di gua. Tak disangka apa yang terjadi. Saul dan para pasukannya berhenti di sekitar gua itu. Tiba-tiba Saul memasuki gua sendirian. Tuhan menyerahkan dia ke tangan siapa? Tentu ke tangan Daud. Tapi apa yang terjadi? Apakah pengikut Daud yang berkeinginan agar Daud menyelesaikan apa yang dia mau karena Saul ada di hadapan mereka dan dia datang seorang diri? Tentu boleh saja Daud melakukan satu hal perbuatan yang mungkin menurut dia layak untuk melakukan perbuatan, termasuk mau membunuh Saul, karena Saul juga berkeinginan untuk membunuh Daud. Tapi keinginan mereka ini ada saat dan peluang yang begitu besar untuk dapat menghabisi nyawa Saul yang dilakukan oleh Daud. Tapi kesempatan besar itu Tuhan tidak mengizinkan. Dengan satu pengingat yang diberikan oleh Daud, yaitu dia adalah orang yang diurapi. Artinya posisi Saul sebagai raja tidak layak untuk dihabisi nyawanya oleh perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Sehingga Daud tersentak, sehingga Daud sadar dia tidak melakukan tindakan satu hal yang menurut dia itu layak untuk dilakukan karena teguran Tuhan terhadap diri Daud, sehingga Daud menenangkan para prajuritnya agar tidak melakukan hal yang demikian. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan, dialog antara Daud dan para pengikutnya menunjukkan bahwa apa yang baik menurut seseorang belum tentu baik menurut ukuran Tuhan. Apa yang baik menurut ukuran manusia belum tentu itu baik menurut ukuran orang lain. Memang semua pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dilakukan,
selalu bisa dijawab dengan lakukanlah yang baik. Ya, sering kita mendengar apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku membantu. Pasti jawaban kita, lakukanlah sesuatu yang terbaik dan bantulah sesuatu yang bisa kamu bantu untuk meringankan dan menolong orang lain. Itu sebuah pernyataan kata-kata bijak. Jadi dalam hal ini, mengapa Daud tidak melakukan satu hal yang baik menurut ukuran manusia? Karena hati Daud tersentuh oleh bagaimana Tuhan mengingatkan, menggiring dia agar segala sesuatu dikendalikan oleh kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Daud dan Saul. Jadi dari perikop kita ini, kita bisa melihat saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana panutan yang boleh kita imani dari perbuatan Daud. Kalau kita lihat bagaimana pengikut Daud tentu melihat bagaimana hal yang terpenting ketika itu, yaitu bagaimana Daud harus menghabisi Saul. Karena Saul ancaman bagi Daud dan pengikutnya. Itu menurut penilaian pengikut Daud. Bagaimana juga menurut penilaian daripada Saul dan para prajuritnya yang begitu banyak. Tujuan mereka adalah untuk menangkap dan menghabisi Daud. Bagaimana juga pandangan dari Daud? Ya, Daud juga memiliki kesempatan untuk bisa meloloskan dirinya dari kejaran Saul. Tapi itu semua keinginan manusia. Keinginan setiap pribadi untuk mendapatkan kenyamanan dan keinginannya hidup di dunia ini. Kembali kita bacaan dari Mazmur 31, dari bacaan remaja Mazmur 18, kesaksian Daud menunjukkan bagaimana apapun yang dia perbuat, dosa apapun yang sudah ada tersirat dari perbuatan dan hati dan pikirannya, dia serahkan kepada Tuhan bagaimana dia menjadikan Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Setakut apapun dia, sebesar apapun ancaman dalam kehidupannya, dia menemukan jawaban satu dalam kehidupannya adalah Tuhan adalah pelindung dan penolongku. Bagaimana kita boleh menjadikan ini kepada satu hal yang memberkati, memotivasi adik-adik kita termasuk kita di ibadah KKR kita. Yang memotivasi kita hidup adalah setiap manusia memiliki keinginan yang terbaik dalam kehidupannya. Adik-adik kita juga pasti kalau kita tanya mereka berkata, ya pasti ada satu hal yang baik yang dia mau cari dan capai dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang mau binasa dalam kehidupannya, tapi mau yang terbaik, mau selamat kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengejar segala ambisius manusia hidup di dunia ini, boleh-boleh saja kita boleh mencari keinginan kita. Tapi jangan sempat dalam mencapai keinginan kita, kita mengorbankan orang lain. Kita merugikan orang lain. Tentu kata-kata firman Tuhan yang boleh kita sampaikan kepada adik-adik kita, bekerja, belajar, meraih masa depan dengan cara yang sportif di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita mencelakakan orang lain, mencela orang lain demi kepentingan kita. Semua di hadapan Tuhan, segala sesuatu keinginan baik kita, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di mata kita dan ada keinginan orang untuk mencelakakan kita. Anak-anak Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dibawa dan dibimbing, membuka hati selebar-lebarnya untuk bertekuk lutut datang ke hadirat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Membentengi keinginan-keinginan jahat orang lain agar tidak masuk ke dalam kehidupan kita. Menyadarkan kehidupan orang lain, kita serahkan kepada Tuhan dalam harapan dan doa dan kehidupan yang nyata, agar hidup kita selalu terpelihara. Begitu juga bagaimana keinginan orang lain untuk menguasai kita, sama seperti pengikut Daud, sama seperti Saul menguasai para prajuritnya agar keinginannya tercapai. Keinginan secara manusia untuk memperoleh yang terbaik sering kita temui, tapi apapun keinginan kita, jangan sempat mempengaruhi orang lain dengan hal yang tidak baik. Tapi pengaruhilah orang lain untuk yang baik, agar dalam saling mempengaruhi, saling mengingatkan, saling mengajari, kita semakin dimampukan hidup saling bertolong-tolongan di dalam menanggung segala beban kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana kita menjadikan Allah tempat perlindungan kita setiap saat, kapan dan di mana saja.
Carilah Tuhan ketika Tuhan mau mendengar seruan kita. Ketika Tuhan membuka peluang kehidupan yang boleh kita pakai. Sama dengan adik-adik kita, jangan sia-siakan kesempatan. Jangan membiarkan waktu itu berlalu saja. Tapi pakailah kesempatan itu untuk dapat mengenal Tuhan lebih baik. Menjadikan Tuhan sebagai perlindungan yang paling aman, yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menyemangati adik-adik kita. Begitu juga dengan kita sekalian. Jangan pernah lupa ada kekuatan Tuhan yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Agar kita tidak kalah oleh perbuatan dunia, tapi dimenangkan oleh kasih Tuhan yang menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau ada bagi kami. Selalu ada dan selalu menolong kami. Topang kami dalam kebaikan-Mu Bapa. Topang semua dan kuatkan pelayan-pelayan yang melayani di ibadah anak-anak kami, adik-adik kami. Agar adik-adik kami yang menerima firman Tuhan, mereka mengenal, mereka mengerti lebih dalam lagi akan perbuatan yang harus mereka nyatakan di dalam hidup mereka. Kiranya firman Tuhan dan kuasa Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berharap. Haleluya. Amin.